Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4276. Pada saat ini, Adam Faye tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Sarah ada hubungannya dengan masalah ini. Dan apakah dia bisa berada di balik layar yang mendalangi semua ini. Jadi, dia berkata kepada manajer hotel, biarkan Nona Gu membuka pintu. Saya punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Orang yang bertanggung jawab atas hotel berkata, kembali ke Tuan Muda. Baru saja orang di samping Nona Gu mengatakan mereka hanya akan membuka pintu ketika polisi tiba di tempat kejadian. Beraninya mereka. Adam berkata dengan marah dan marah. Apakah dia tidak tahu bahwa ini adalah wilayah keluarga Faye? Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju dan menendang pintu ruang VIP, dan berkata, buka pintunya. Charlie berbicara dari dalam, kami hanya akan berbicara dengan polisi. Jadi menjauhlah dari kami tidak ada hubungannya denganmu. Adapun orang yang tidak memenuhi syarat seperti itu, pergi sejauh mungkin. Adam menjadi marah. Hilangnya putranya telah membuatnya marah dan cemas. Tapi dia tidak berpikir bahwa seorang pria yang namanya tidak dia kenal berani mengejeknya dari dalam pintu. Jadi dia mengutuk dengan marah, beraninya kamu berbicara padaku seperti itu? Apakah kamu tahu siapa aku? Charlie berkata dengan jijik, saya tidak tahu siapa Anda. Dan saya tidak ingin tahu siapa Anda jika Anda bisa mengerti bahasa manusia. Tolong menjauh dari kami hanya akan berkomunikasi dengan polisi. Tidak ada orang lain bahkan jika Anda adalah presiden. Adam gemetar karena marah, dia mendapat 200% rasa hormat dimanapun dia berada. Dia tidak pernah berpikir dia akan diabaikan oleh pria tak dikenal sekarang. Hatinya terbakar. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, yang harus kamu lakukan sekarang adalah dengan jujur mengatakan semua yang kamu tahu. Jangan menunggu polisi Bull 5 hit. Di wilayah keluargaku, siapa polisi New York itu? Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, seorang pria paruh baya berbicara dengan nada tidak ramah. Tuan Muda Faye, saya tidak berpikir NYPD pernah menyinggung Anda, kan? Adam tanpa sadar berbalik dan melihat seorang pria Cina paruh baya. Semua dalam setelan dengan lebih dari selusin petugas polisi berjalan mendekat. Begitu Adam melihatnya, ekspresinya agak jelek dan dia berkata, jadi itu Sheriff Lee, kamu adalah detektif sejati. Hidungmu sangat bagus, kamu datang ke sini begitu cepat. Orang yang dipanggil Sheriff Lee adalah Sheriff Cina Duncan Lee yang sangat terkenal dari New York. Duncan sangat terkenal di New York, tidak hanya dia kepala divisi tertinggi Departemen Kepolisian New York, tapi juga detektif dengan tingkat penyelesaian kejahatan tertinggi di New York. Namun, Adam dan Duncan belum terlalu dekat. Terutama karena keluarga Faye selalu ingin bekerja sama dengan Duncan. Untuk terlibat dalam kolusi antara bisnis dan pemerintah, untuk memfasilitasi tindakan mereka di masa depan. Tapi Duncan belum memberikan wajah kepada keluarga Faye, dia tidak peduli apakah. Salah satunya adalah keluarga Hilton atau keluarga Faye, keluargaan, di depannya, tidak akan menjadi batu sandungan bagi keadilan. Meskipun keluarga Faye sangat kuat, tetapi bagaimanapun juga menetap di New York. Jadi tidak dapat dihindari bahwa mereka berurusan dengan polisi New York, Duncan adalah yang paling memusingkan bagi mereka. Pada saat ini, Duncan berjalan ke Adam dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Muda Faye, kami menerima laporan tentang kasus pembunuhan serius di sini, jadi kami bergegas untuk menyelidikinya. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke 7 mayat di tanah. Melihat sekeliling dan bertanya, siapa yang bisa menjelaskan kepada saya apa yang terjadi di sini? Kapan orang-orang ini meninggal? Jam berapa kematiannya? Siapa saksi pertama? Charlie membuka pintu dan berkata, saya menelepon polisi, orang itu meninggal sekitar 10 menit yang lalu. Saya mendengar gerakan di luar, membuka pintu, dan menemukan orang-orang ini tewas. Pada saat ini, Adam menatap Charlie, hatinya sangat panas. Dia mendengar suara Charlie, barusan, dan ketidaksukaannya menembus pintu untuk anak ini. Bab 4277. Charlie merasakan tatapan Adam yang sangat tidak bersahabat. Memberinya pandangan ke samping dan menemukan bahwa orang ini terlihat sedikit mirip dengan Douglas. Berdasarkan percakapan yang baru saja dia dengar dari dalam pintu. Dia bisa yakin bahwa orang ini adalah ayah Randall, Adam. Adam dalam suasana hati yang sangat marah saat ini. Dan ketika dia bertemu Charlie di tingkat mata, dia segera bertanya. Aku baru saja memintamu untuk membuka pintu. Mengapa kamu tidak membukanya? Charlie berkata dengan sedikit kesal, aku tidak mengenalmu.
Aku tahu siapa kamu. Dalam keadaan darurat seperti itu, saya tentu saja tidak percaya siapapun kecuali polisi. Adam berkata dengan putus asa, saya Adam Fei dari keluarga Fei, Anda bahkan belum pernah mendengar nama saya? Charlie menggelengkan kepalanya. Maaf, saya baru saja datang dari Cina belum lama ini. Aku benar-benar belum pernah mendengar tentangmu. Selain itu, prioritasmu sekarang adalah menemukan putramu. Tidak perlu mempermainkanku di sini, kan? Jika Anda punya waktu ini, bukankah lebih baik mencari tahu keberadaan putra Anda? Kamu? Ada marah dan tidak tahu harus berkata apa sekaligus. Segera, dia menekan api dan bertanya dengan gigi terkatup. Apa yang baru saja kamu lihat? Cepat katakan padaku. Charlie berkata dengan ekspresi lembut. Maaf, saya hanya berbicara dengan petugas polisi dengan kekuatan penegakan hukum tentang hal-hal ini, sedangkan untuk Anda, saya tidak punya komentar. Adam belum pernah bertemu siapapun dalam hidupnya yang berani berbicara dengannya seperti itu. Dan dalam sekejap, dia tidak sabar menunggu pengawalnya membunuh Charlie di tempat. Namun, ketika dia memikirkan detektif Duncan Lee ada di sekitar, dia hanya bisa menahan amarahnya. Pada saat ini, Duncan memandang Charlie dan bertanya, Anak muda, saya adalah detektif dari Departemen Kepolisian New York. Dan saya adalah kepala divisi seluruh kota, Anda dapat memberitahu saya apa yang Anda lihat. Charlie menunjuk ke 7 mayat di tanah, berkata dengan wajah tidak jelas. Apalagi yang bisa saya lihat, tentu saja, segera setelah saya membuka pintu. Aku melihat orang mati. Sebelum saya datang ke Amerika Serikat, saya pikir keamanan Anda di sini sangat bagus. Tapi di mana saya akan tahu ketika saya mendorong pintu, saya akan melihat tanah yang penuh dengan orang mati. Duncan tersenyum dan bertanya, apakah Anda melihat pembunuhnya? Dan tuan muda dari keluarga Fei. Tidak. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, kami di dalam menunggu kemunculannya, mendengar gerakan di luar. Seperti ada yang jatuh, rasanya agak salah, jadi saya panggil bodyguard kita dari pintu dulu. Tapi tidak ada yang merespon, saya takut terjadi kecelakaan, sengaja menunggu sebentar. Untuk memastikan tidak ada gerakan di luar pintu. Saya membuka pintu, setelah dibuka, itu semua mayat yang menghalangi pintu. Duncan mengangguk dan bertanya, lalu apakah Anda mendengar seseorang berbicara? Charlie mengangguk dan berkata, ya, saya dengar. Duncan bertanya lagi, lalu apakah Anda mendengar apa yang mereka bicarakan? Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir mereka berbicara bahasa Jepang, tetapi saya tidak mengerti bahasa Jepang. Duncan mengangguk dengan lembut dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya itu memang pekerjaan ninja Jepang. Setelah mengatakan itu, dia bertanya, kamu seharusnya bisa mendengar suara pria dan wanita, kan? Lebih banyak pria atau lebih banyak wanita? Charlie berkata tanpa berpikir, semua pria, dan kedengarannya seperti setidaknya 7 atau 8 orang. Duncan mengangguk, berterima kasih kepada Charlie, dan berkata kepada petugas polisi di sekitarnya. Segera blokir tempat kejadian, pemeriksaan lengkap masing-masing tubuh. Selain itu, periksa video pengawasan di sini, untuk melihat apakah ada petunjuk berharga. Selain itu hubungi Biro Imigrasi, untuk mengambil catatan masuk dari Jepang ke New York dalam seminggu terakhir. Kumpulkan semua informasi warga negara Jepang tentang pria berusia antara 18 dan 48 tahun. Bab 4278. Sedikit jeda. Duncan berkata, semua staf di sini malam ini dibawa pergi untuk menyelidiki. Fokusnya harus memeriksa jumlah orang yang belum berkurang. Untuk membiarkan setiap orang mengidentifikasi yang lain, untuk melihat apakah ada kekurangan tenaga kerja, beberapa orang hilang. Orang-orang segera melakukan apa yang diperintahkan. Duncan kemudian berkata kepada Charlie. Karena Anda adalah satu-satunya saksi tidak langsung yang berada di tempat kejadian. Meski bukan saksi mata, tapi juga sangat membantu kami dalam mengungkap kasus ini. Jadi nanti kalian semua akan datang dengan mobil kami untuk melakukan perjalanan untuk membuat pernyataan. Charlie berkata, Nona gue adalah figur publik, kali ini keluar masuk kantor polisi. Kalau ada kabar, media kita tidak tahu bagaimana itu akan mengarang berita palsu untuk mendapatkan perhatian. Jadi itu sangat tidak nyaman. Mengatakan itu, Charlie menambahkan, bagaimana kalau ini, kita kembali ke hotel dulu. Kalau mau pernyataan, datang ke hotel, kami pasti akan bekerja sama sepenuhnya. Duncan mengangguk dan berkata, itu bagus,
ketika saya mengatur hal-hal di tempat kejadian, saya akan membawa seseorang untuk mengunjungi hotel. Charlie bertanya padanya, kalau begitu, bisakah kita pergi sekarang? Ya. Di samping, Adam berkata dengan tidak puas, putraku masih belum ditemukan. Dan sebelum putraku ditemukan, tidak ada yang diizinkan pergi. Charlie mengerutkan kening dan bertanya secara retoris, atas dasar apa? Setelah mengatakan itu, dia tidak berbicara lebih banyak omong kosong dengan Adam, segera menatap Duncan dan berkata dengan serius. Inspektur Lee, saya sekarang sangat curiga bahwa masalah ini sudah direncanakan, dan keluarga Fei sangat curiga. Adam mengertakkan gigi dan meraung, apa yang kamu katakan? Charlie mengulangi, aku berkata, keluarga Fei memiliki kecurigaan besar. Adam kesal di dalam hatinya dan hendak berbicara. Tetapi Duncan di samping bertanya dengan sangat serius, mengapa menurutmu begitu? Charlie berkata dengan serius, masalahnya sendiri sangat aneh, tuan muda dari keluarga Fei. Bersikeras mengundang Nona Gu ke makan malam amal. Tapi dengan sengaja mengatakan bahwa dia akan diundang menjadi tamu misteri. Jadi sebagian besar orang di luar tidak tahu bahwa Nona Gu ada di sini. Dan mereka juga sengaja mengatur kami di ruang tunggu seperti ini bahkan tanpa jendela. Mengatakan sesuatu tentang menunggu saat yang tepat. Sebelum pertama kali aku melihatmu, itu sedikit mengganggu. Seolah-olah ada semacam konspirasi. Omong-omong, Charlie menambahkan, dan, yang lebih aneh lagi adalah tidak lama setelah kami masuk. Tidak ada sinyal di telepon, dan sekarang masih tidak ada sinyal. Saya benar-benar curiga bahwa seseorang telah memblokir komunikasi nirkabel di sini. Mendengar ini, Duncan tanpa sadar mengeluarkan ponselnya untuk melihatnya. Dan memang, tidak ada sinyal atau layanan sama sekali. Dia segera mengerutkan kening dan berteriak tiba-tiba. Johnson, blokir seluruh aula perjamuan, gunakan peralatan profesional untuk memeriksa dan melihat di mana sebenarnya perisai itu berada. Pada saat ini, seorang petugas polisi dengan cepat berlari dan berbicara. Detektif, kami baru saja mengkonfirmasi catatan pengawasan. Semua gambar pengawasan di dekat ruang tunggu ini telah diganti sebelumnya, menggunakan gambar yang relevan dari perjamuan terakhir 5 hari yang lalu. Duncan mengerutkan kening dan bertanya, masalah besar, Departemen Keamanan tidak menemukannya? Petugas menjawab, kami berkonsultasi dengan satpam yang bertugas di ruang pantau. Mereka bilang tidak tahu ada VIP penting malam ini dan mengira ruang VIP hari ini kosong. Jadi perhatian mereka sama sekali tidak ada di dekat ruang VIP. Jadi ketika alat pemantau ini memutar video yang direkam beberapa hari yang lalu, mereka tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Bab 4279. Mendengar ini, Charlie berkata dengan suara dingin, sudah kubilang bahwa masalah ini sudah direncanakan. Itu hanya seseorang yang sengaja berusaha menyembunyikan fakta bahwa Nona Gu telah tiba di sini dari orang lain. Selain itu, bahkan jika beberapa ninja itu bisa bercampur, tidak mungkin mendapatkan video pengawasan beberapa hari yang lalu. Apalagi meretas sistem pengawasan, jelas ada tahi lalat. Adam heran dan bertanya, Duncan, apa artinya ini? Apakah Anda mencurigai orang-orang keluarga Fei? Duncan selalu tidak puas dengan Adam. Di satu sisi, dia benar-benar tidak melihat Adam sebagai orang yang tepat. Di sisi lain, karena dia telah lama mendengar bahwa ayah Adam, Dosen Fei, mengambil kesempatan untuk merebut kekuasaan. Karena dia sangat mengagumi senior Douglas Fei, maka dalam hatinya, untuk Dosen dan Adam itu semua tidak suka. Alasan mengapa Adam menganggap Duncan seperti bukan siapa-siapa, terutama karena ketenaran Duncan sangat besar. Bahkan di Gedung Putih, dia memiliki status politik yang sangat tinggi. Duncan di Amerika Serikat, dikenal sebagai terang orang Cina. Dan bahkan untuk memecahkan kasus pembunuhan berantai yang berlangsung 10 tahun, dan menerima penghargaan presiden saat ini. Apalagi basis masanya di Amerika Serikat sangat solid. Terutama di diaspora Cina, dia sama pentingnya dengan totem. Jika dia memiliki masalah, saya khawatir orang Cina di Amerika Serikat akan mengadakan pawai besar untuk mencari keadilan baginya. Karena itu, di hadapan Duncan, Adam tidak bisa memprovokasi dia. Jika dia berani melakukan apapun padanya, keluarga Fei pasti akan menderita kerugian besar. Pada saat ini, Duncan memandang Adam dan berkata dengan nada dingin. Adam, meskipun anakmu hilang sekarang, tapi menurutku, dalam kejadian hari ini, anakmu mungkin tidak bersalah. Mengatakan itu melihat sekeliling untuk sementara waktu dan dengan dingin berkata. Kamu pintar, pikirkanlah, makan malam amal awalnya bisa langsung saja.
Tapi putramu harus berusaha keras untuk membuat set seperti itu. Bisakah dia masih memiliki niat baik? Adam terdiam. Meskipun dia tidak peduli, dia juga orang yang bijaksana. Dan dia juga merasa bahwa tindakan putranya itu agak menyimpang. Terlebih lagi, hal yang paling sesat bukanlah apa yang dikatakan Duncan, tetapi sifat dari hal ini sangat sesat. Dia tahu bahwa Randall selalu tidak nyaman dengan amal. Keluarga biasanya mengadakan beberapa kegiatan amal, menariknya untuk menunjukkan wajahnya bahwa dia tidak tertarik. Kali ini dia akan mengeluarkan puluhan juta dolar dalam bentuk donasi. Mengambil inisiatif untuk terlibat dalam makan malam amal dan bekerja, ini sendiri sangat aneh. Selain hal-hal aneh lainnya, yang bertentangan dengan detail akal sehat. Dia juga samar-samar merasa ada rasa yang disengaja di mana-mana seolah-olah putranya benar-benar punya rencana lain. Namun, Adam tidak bisa mengakui ini, jadi dia berkata kepada Duncan dengan nada tegas. Lee, kamu tidak boleh lupa bahwa korban dari masalah ini adalah anakku. Sekarang dialah yang diculik. Prioritas langsung NYPD adalah menemukan putra saya dan membawanya kembali dengan selamat. Duncan tersenyum dan berbicara, kami polisi memiliki prosedur kami saat menangani kasus. Kami tidak membutuhkan atau membiarkan orang lain memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik dan bertanya kepada anak buahnya di sekitarnya, apakah stafnya sudah dikumpulkan? Salah satu dari mereka mengangguk dan berkata, mereka telah diatur untuk mengambil pernyataan di ruangan yang berbeda. Dan mereka semua akan dikumpulkan di ruang konferensi segera setelah pernyataan diambil. Dan kemudian mereka akan diizinkan untuk melakukan identifikasi silang satu persatu. Bagus. Duncan membuka mulutnya dan berkata, bawa aku ke ruang konferensi. Setelah mengatakan itu, dia menatap Charlie dan berbicara. Anda dapat meninggalkan kontak untuk asisten saya untuk kembali ke hotel terlebih dahulu. Dan saya akan meminta seseorang menghubungi Anda jika kami membutuhkan Anda untuk bekerja sama. Baik. Charlie mengangguk dan berkata kepada Tasha, Tasha, tinggalkan kontak untuk petugas. Tasha buru-buru mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya kepada petugas polisi di samping Duncan. Pada saat ini, Duncan menatap Adam lagi dan berkata dengan dingin. Adam, kamu juga bisa pergi, jika ada berita, aku akan meminta seseorang untuk memberitahumu. Adam cukup marah dan berkata begitu saja. Ini hotel keluarga Faye kami, kamu ingin aku pergi? Saya mau kemana? Bab 4280. Duncan dengan tidak sabar berkata, pergilah ke tempat yang Anda suka. Di sini sekarang tempat kejadiannya. Mulai sekarang semua manajemen tertutup, orang asing harus dievakuasi. Seperti yang dia katakan, dia juga menginstruksikan petugas polisi di sampingnya. Kumpulkan tamu di luar, periksa identitas semua orang, jika tidak ada orang yang mencurigakan. Biarkan mereka pulang dulu, tetapi semua orang tidak diizinkan meninggalkan New York pada minggu depan, dan harus tersedia saat diminta. Petugas itu segera mengangguk dan berkata, ya, Inspektur, saya akan mengaturnya. Wajah Adam membiru karena marah. Beberapa petugas polisi dengan walkie-talkie di pundak mereka. Dan pistol di pinggang celana mereka segera maju dan berkata kepada orang banyak. Kamu mendengar apa yang dikatakan detektif? Tolong segera tinggalkan tempat kejadian. Adam tidak pernah begitu marah. Dia menendang dinding dan mengutuk, Duncan, kamu pengganggu sialan. Seorang petugas polisi segera melangkah maju dan memperingatkan dengan suara keras. Tuan, jika Anda tidak pergi dan terus mengganggu kami di tempat kejadian, aku harus mengambil tindakan wajib terhadapmu. Adam mengertakkan gigi dan berkata, aku akan melihat siapa yang berani menyentuhku. Beberapa polisi juga mengetahui identitas Adam. Dan ketika mereka melihat kemarahannya, mereka tidak berani maju ke depan untuk berjuang keras. Duncan berbalik dan berkata, oke, Adam, karena kepalamu sangat berat, maka tetaplah di sini. Adam melihat Duncan berkompromi, hatinya akhirnya merasa lebih baik. Malam ini dia memiliki kepala yang kuat, perasaan ini benar-benar terlalu menyesakan. Sekarang akhirnya dianggap kembali ke kota. Jadi, dia mendengus dan berkata dengan arogan, Duncan, kali ini kamu punya akal untuk melakukannya. Duncan melihatnya begitu sombong, juga tidak marah, tersenyum dan berkata, benar Adam, dari hal sebesar itu, kita berkewajiban kepada publik. Nanti diperkirakan media akan terburu-buru untuk melaporkan, Anda tinggal-tinggal dan mengobrol baik dengan media. Setelah mengatakan itu, Duncan menginstruksikan, kamu tidak boleh pergi, konferensi pers singkat nanti.
Kebetulan kamu adalah tamu istimewa. Ketika Adam mendengar ini, seluruh pikirannya meledak. Dia tidak ingin tinggal di sini, tetapi Duncan telah mengusirnya dan membuatnya menahan napas, jadi dia menghadapinya. Tapi siapa sangka pria ini mau mengadakan konferensi pers di sini. Bagi Adam, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan pernah menghadiri konferensi pers apapun dan secara terbuka memberitahu dunia bahwa putranya telah diculik. Dia tidak mampu kehilangan orang ini. Memikirkan hal ini, dia segera berkata dengan kaku. Aku tidak punya waktu untuk tinggal di sini bersamamu untuk mengangkat bumi. Kamu bisa mengadakan konferensi sendiri, aku masih harus pergi mencari anakku. Duncan mencibir 2 kali dan mencibir, apa? Aku menggertak orang dengan membiarkanmu pergi? Apa maksudmu dengan pergi? Adam berkata dengan marah, saya bisa tinggal atau pergi kapanpun saya mau, mengapa saya perlu menjelaskan kepada Anda apa yang saya maksud? Setelah mengatakan ini, Adam berbalik dengan perut penuh amarah dan berjalan pergi tanpa melihat ke belakang. Sementara itu, di tengah rumah keluarga Faye di New York, Jesse tinggal di kamar tamu yang telah disiapkan Randall untuknya, dengan cemas menunggu kabar dari Hattori Kazuo. Awalnya, dia pikir dia memiliki segalanya di bawah kendali malam ini, tetapi dia tidak berharap itu akan menjadi bencana. Dia mengambil ponselnya dan menelepon Hattori, tapi ponselnya masih tidak tersedia. Jadi dia buru-buru menghubungi Randall lagi tetapi menemukan bahwa Randall juga telah tenggelam ke laut, dan tidak ada tanggapan. Dia menelepon Evan, asisten Randall, tapi dia tetap tidak bisa tersambung. Ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, pengawal keluarga Faye tiba-tiba meledak. Dan mereka semua bergegas keluar. Jadi dia buru-buru menghentikan pengawal dan bertanya, apa yang terjadi? Pengawal itu berkata dengan gugup, Tuan Muda Randall telah menghilang, Tuan Muda menyuruh kami keluar dan mencari petunjuk. Apa? Jesse bertanya dengan panik, bukankah Tuan Muda Faye sedang makan malam amal? Bagaimana dia bisa hilang? Pengawal itu menjelaskan, Tuan Muda Randall baru saja menghilang saat makan malam amal. Dan dikatakan bahwa banyak orang meninggal di tempat kejadian juga,